Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita menyelesaikan buku Think and Grow Rich. Saat ini sudah masuk ke bab terakhir, bab 16, yaitu bengkel setan. Kejahatan dasar ketujuh. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selain keenam ketakutan dasar di atas, ada satu kejahatan lain yang mendera orang-orang. Kejahatan ini adalah lahan subur bagi tumbuh kembangnya benih-benih kegagalan. Kejahatan ini sangat tersamar sehingga kehadirannya sering tidak diketahui. Kejahatan ini lebih dalam letaknya dan sering lebih fatal dibanding keenam ketakutan dasar. Mari kita sebut kejahatan ini kerentanan terhadap pengaruh negatif. Orang-orang yang mengumpulkan kekayaan luar biasa selalu melindungi diri dari kejahatan ini. Orang miskin tidak pernah melakukannya. Mereka yang berhasil di segala bidang harus mempersiapkan pikiran mereka untuk menolak kejahatan ini. Jika Anda membaca filosofi ini dengan tujuan mengumpulkan kekayaan, Anda harus memeriksa diri Anda secara cermat untuk memastikan apakah Anda rapuh terhadap pengaruh negatif. Jika mengabaikan analisis diri ini, Anda akan kehilangan hak untuk memperoleh objek hasrat Anda. Buat analisis ini sebuah pencarian. Setelah Anda membaca pernyataan-pernyataan yang disiapkan untuk analisis diri ini, jawab dengan hati-hati. Cermati tugas tersebut dengan baik, karena Anda akan mencari musuh-musuh lain yang Anda ketahui sedang menunggu untuk menyergap Anda dan urus kesalahan Anda sendiri, layaknya Anda mengurus musuh kasat mata. Anda dapat dengan mudah melindungi diri dari perampok jalanan, karena hukum menyediakan kerjasama terorganisir untuk kepentingan Anda. Tetapi kejahatan pokok ketujuh ini lebih sulit dikendalikan karena menyerang pada saat Anda tidak menyadari keberadaannya, ketika Anda tidur, dan ketika Anda terjaga. Selain itu, senjata yang digunakannya tidak berwujud karena hanya berupa kondisi pikiran. Musuh jahat ini juga berbahaya karena menyerang dalam berbagai bentuk. Seringkali musuh ini memasuki pikiran lewat kata-kata kerabat seseorang dengan maksud baik. Di lain waktu, ia membuat lubang dari dalam lewat sikap mental pribadi seseorang. Musuh ini sangat berbisa meski tidak membunuh dengan cepat. Cara melindungi diri dari pengaruh negatif. Untuk melindungi diri Anda dari pengaruh-pengaruh negatif, baik yang Anda ciptakan sendiri maupun yang merupakan hasil dari aktivitas orang di sekeliling Anda, kenali bahwa diri Anda memiliki tekad. Gunakan tekad tersebut secara konstan, sampai sebuah tembok kekebalan terhadap pengaruh negatif terbangun dalam pikiran Anda. Kenali fakta bahwa Anda dan semua manusia lainnya pada dasarnya malas, ogah-ogahan, dan rapuh terhadap semua sugesti yang selaras dengan kelemahan-kelemahan Anda. Ketahuilah bahwa Anda pada dasarnya rapuh terhadap keenam ketakutan dasar, dan kembangkanlah kebiasaan untuk melawan semua ketakutan ini. Ketahuilah bahwa pengaruh negatif sering mengerjai Anda lewat pikiran bawah sadar Anda sehingga sulit dideteksi. Dan tutup pikiran Anda untuk orang-orang yang menekan atau mematahkan semangat Anda dalam segala hal.
Bergaullah dengan orang-orang yang memengaruhi Anda untuk berpikir dan bertindak sendiri. Jangan mengharapkan masalah karena masalah cenderung terjadi. Tak diragukan lagi, kelemahan umum semua manusia adalah kebiasaan membuka pikiran mereka untuk pengaruh negatif orang lain. Kelemahan ini sangat merugikan karena sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa mereka dikutuk dengan kelemahan ini, dan mereka yang mengakuinya abai atau menolak memperbaiki musuh ini sampai ia menjadi bagian tidak terkontrol lagi dalam kebiasaan sehari-hari mereka. Untuk membantu mereka yang berharap melihat diri mereka yang sebenarnya, daftar pertanyaan berikut telah disiapkan. Baca pertanyaan dan ucapkan jawaban Anda keras-keras sehingga Anda dapat mendengar suara Anda sendiri. Hal ini akan membantu Anda lebih jujur terhadap diri Anda sendiri. Pertanyaan uji analisis diri. Apakah Anda sering mengeluh tidak sehat dan jika iya, apa sebabnya? Apakah Anda menyalahkan orang lain hanya karena tersinggung sedikit? Apakah Anda sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan Anda dan jika iya, mengapa? Apakah Anda sarkastik dan menyerang dalam pembicaraan Anda? Apakah Anda dengan sengaja menghindari bergaul dengan siapa saja? Dan jika iya, mengapa? Apakah Anda sering mengalami sakit perut? Jika iya, apa sebabnya? Apakah kehidupan nampak sia-sia dan tidak ada harapan bagi Anda? Jika iya, mengapa? Apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Jika tidak, mengapa? Apakah Anda sering merasa iba pada diri sendiri? Dan jika iya, mengapa? Apakah Anda iri pada mereka yang lebih baik daripada Anda? Anda lebih sering menggunakan waktu Anda untuk memikirkan keberhasilan atau kegagalan? Apakah Anda mendapatkan atau kehilangan rasa percaya diri dengan bertambah usia Anda? Apakah Anda memperoleh sesuatu yang bernilai dari semua kesalahan? Apakah Anda membiarkan kerabat atau rekan Anda mencemaskan Anda? Jika iya, mengapa? Apakah Anda sekali waktu melayang di awan dan di waktu lain tenggelam dalam keputusasaan? Siapa yang paling memengaruhi Anda? Apa sebabnya? Apakah Anda membiarkan pengaruh negatif atau mengecilkan hati yang dapat? Apakah Anda membiarkan pengaruh negatif atau mengecilkan hati yang dapat Anda hindari? Apakah Anda abai pada penampilan diri? Jika iya, kapan dan mengapa? Sudahkah Anda belajar cara menenggelamkan masalah Anda dengan menyibukkan diri untuk diganggu oleh masalah-masalah tersebut? Apakah Anda akan menyebut diri Anda lemah mental jika Anda membiarkan orang lain berpikir untuk Anda? Apakah Anda tidak pernah mandi spiritual sehingga racun pribadi membuat Anda cepat marah dan gampang tersinggung? Berapa banyak hambatan yang dapat dicegah mengganggu Anda, dan mengapa Anda menoleransinya? Apakah Anda mengandalkan minuman keras, narkotika, atau rokok untuk menenangkan diri? Jika ya, mengapa Anda tidak mencoba tekad saja? Apakah orang mengomel pada Anda? Dan jika iya, karena apa? Apakah Anda mempunyai tujuan utama yang pasti? Dan jika iya, apa itu dan apa rencana yang Anda miliki untuk mewujudkannya? Apakah Anda menderita karena salah satu dari keenam ketakutan dasar tersebut? Jika ya, yang mana? Apakah Anda punya cara untuk melindungi diri Anda dari pengaruh-pengaruh negatif orang lain? Apakah Anda sengaja menggunakan autosugesti untuk membuat pikiran Anda positif?
Mana yang paling Anda hargai? Kekayaan materi atau hak istimewa untuk mengendalikan pikiran-pikiran Anda sendiri? Apakah orang lain begitu mudahnya memengaruhi Anda, melawan penilaian diri Anda sendiri? Apakah hari ini sesuatu yang bernilai telah ditambahkan ke dalam stok pengetahuan atau kondisi pikiran Anda? Apakah Anda dengan jantan menghadapi keadaan yang membuat Anda tidak bahagia atau lari dari tanggung jawab tersebut? Apakah Anda menganalisis semua kesalahan dan kegagalan dan berusaha mengambil manfaat dari sana, atau apakah Anda bersikap bahwa ini bukan tugas Anda? Apakah Anda menyebut tiga dari kelemahan? Dapatkah Anda menyebutkan tiga dari kelemahan Anda yang paling merugikan? Apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Apakah Anda mendorong untuk menceritakan kecemasan mereka kepada Anda? Apakah Anda mendorong orang menceritakan kecemasan mereka kepada Anda sebagai bentuk simpati? Apakah Anda memilih dari pengalaman sehari-hari Anda, pelajaran atau pengaruh yang membantu kemajuan pribadi Anda? Apakah kehadiran Anda selalu menimbulkan pengaruh negatif terhadap orang lain? Kebiasaan orang lain manakah yang paling mengganggu Anda? Apakah Anda membentuk opini Anda sendiri atau membiarkan diri Anda dipengaruhi oleh orang lain? Sudahkah Anda menguasai cara menciptakan suatu kondisi mental, pikiran, yang akan Anda gunakan melindungi diri Anda dari semua pengaruh yang mengecilkan semangat? Apakah pekerjaan Anda menginspirasi Anda dengan keyakinan dan harapan? Apakah Anda sadar Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar untuk membantu Anda membebaskan pikiran Anda dari semua bentuk ketakutan? Apakah agama Anda membantu Anda tetap berpikir positif? Apakah Anda merasa berkewajiban berbagi kecemasan dengan orang lain? Jika iya, mengapa? Jika Anda percaya bahwa orang lain dengan sifat yang sama cenderung berkumpul, apa yang telah Anda pelajari tentang diri Anda dengan mempelajari teman yang Anda tarik? Kaitan apa, jika ada, yang Anda lihat antara orang yang bergaul paling dekat dengan Anda dan segala ketidakbahagiaan yang Anda alami? Mungkinkah orang yang selama ini Anda anggap teman sebenarnya adalah musuh terburuk Anda karena pengaruh negatif mereka terhadap pikiran Anda? Dengan aturan apa Anda menilai siapa yang membantu dan siapa yang merugikan Anda? Apakah teman-teman terdekat Anda secara mental lebih kuat atau lebih lemah dari Anda? Berapa lama Anda menghabiskan waktu Anda dalam 24 jam untuk A. Pekerjaan Anda, B. Tidur, C. Bermain dan bersantai, D. Memperoleh pengetahuan bermanfaat, E. Dibuang percuma? Siapa di antara teman Anda yang A. Paling membesarkan hati, B. Paling mencemaskan Anda, C. Paling mengecilkan hati, D. Paling membantu Anda dalam berbagai cara? Apa kecemasan terbesar Anda? Mengapa Anda menoleransinya? Ketika orang lain menawarkan nasihat gratis dan tanpa diminta, apakah Anda menerimanya tanpa bertanya-tanya atau menganalisis motif mereka? Apa di atas segalanya yang paling Anda hasratkan? Apakah Anda berniat memperolehnya? Apakah Anda mau mengesampingkan semua hasrat lain demi yang satu ini? Berapa jam setiap hari Anda gunakan untuk memperolehnya? Apakah Anda terlalu sering berubah pikiran? Jika iya, mengapa? Apakah Anda biasanya menyelesaikan apa yang Anda mulai? Apakah Anda mudah terkesan oleh bisnis atau gelar profesional, gelar kesarjanaan, atau kekayaan orang lain? Apakah Anda mendekat ke orang karena status sosial atau finansialnya? Siapakah menurut Anda orang terhebat di dunia ini? Dalam hal apa orang ini lebih superior dibanding Anda? Berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Minimal sehari diperlukan untuk menganalisis dan menjawab seluruh daftar.
Jika Anda menjawab semua pertanyaan ini dengan jujur, Anda lebih tahu tentang diri Anda dibanding orang lain pada umumnya. Pelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan saksama. Kembalilah sekali seminggu selama beberapa bulan, dan Anda akan terkejut dengan bertambahnya pengetahuan yang bernilai besar dalam diri Anda, yang Anda peroleh hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan tertentu, minta nasihat dari teman mereka yang tahu benar tentang Anda, khususnya mereka yang tidak punya motif menggoda Anda, dan lihat diri Anda lewat mata mereka. Pengalaman yang didapat sungguh luar biasa. Anda hanya mempunyai kendali mutlak atas satu hal, dan hal itu adalah pikiran-pikiran Anda. Inilah fakta yang paling penting dan menginspirasi. Fakta ini mencerminkan sifat lahir kita. Hak prerogatif ini adalah satu-satunya sarana yang dapat Anda pakai mengendalikan takdir Anda sendiri. Gagal mengendalikan pikiran Anda sendiri, Anda tidak akan pernah dapat mengendalikan apapun. Jika harus ceroboh dengan kekayaan Anda, cerobohlah dengan kekayaan materi. Pikiran Anda adalah harta spiritual Anda. Lindungi dan gunakan harta ini dengan penuh kehati-hatian untuk sesuatu yang lebih mulia. Anda diberi tekad untuk keperluan ini. Sayangnya, tidak ada perlindungan hukum dari mereka yang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, meracuni pikiran orang lain dengan sugesti negatif. Bentuk kejahatan ini seharusnya diancam hukuman berat, karena kejahatan ini dapat dan bahkan sering menghancurkan kesempatan seseorang untuk memperoleh kekayaan materi yang dilindungi secara hukum. Orang-orang dengan pikiran negatif pernah berusaha meyakinkan Thomas Alva Edison bahwa ia tidak akan dapat membuat sebuah mesin yang dapat merekam dan menyalin suara manusia, karena, kata mereka, belum ada seorang pun berhasil membuat mesin semacam itu. Edison tidak mempercayai mereka. Ia tahu pikiran dapat menghasilkan apapun yang dapat dihasilkan dan diyakini pikiran, dan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang mengangkat Edison di atas orang-orang biasa lainnya. Orang-orang dengan pikiran negatif pernah berkata pada F.W. Woolworth, ia akan bangkrut karena membuka toko dengan dagangan senilai 5 dan 10 sen. Ia tidak mempercayai mereka. Ia tahu ia dapat melakukan apa saja yang masuk akal jika ia memperkuat rencananya dengan keyakinan. Dengan menjalankan haknya menutup pikiran dari sugesti negatif orang lain, ia berhasil mengumpulkan kekayaan lebih dari 100 juta dolar. Orang-orang dengan pikiran negatif mengatakan pada George Washington, "Jangan berharap menang melawan tentara Inggris yang jauh lebih kuat, tetapi ia menjalankan hak lahirnya untuk percaya." Thomas bersaudara berkomentar menghina ketika Henry Ford menguji coba kendaraan pertamanya yang masih kasar di jalanan kota Detroit. Orang-orang berkata benda itu tidak akan pernah dapat dipakai. Yang lain berkomentar tak seorang pun mau mengeluarkan uang untuk alat seperti itu. Ford menjawab, "Aku akan sabuki dunia dengan mobil yang dapat diandalkan." Dan ia memang melakukannya. Keputusannya untuk mempercayai penilaiannya sendiri mendatangkan kekayaan yang tidak akan habis dalam 5 generasi. Henry Ford berulang kali disebut karena ia adalah sebuah contoh luar biasa untuk apa yang orang dengan pikirannya sendiri dan kemauan untuk mengendalikannya dapat peroleh. Catatan-catatannya merobohkan landasan untuk alibi usang. Saya tidak pernah punya kesempatan. Ford pun tidak pernah punya kesempatan, tetapi ia menciptakan sebuah kesempatan dan memperkuatnya dengan keuletan yang menjadikan dirinya lebih kaya daripada Croesus. Kendali pikiran adalah hasil disiplin diri dan kebiasaan. Anda dapat mengendalikan atau dikendalikan pikiran Anda.
Tidak ada jalan tengah. Cara paling praktis untuk mengendalikan pikiran adalah menyibukkannya dengan sebuah tujuan yang mantap, didukung sebuah rencana yang mantap. Pelajari catatan-catatan orang yang berhasil memperoleh keberhasilan berarti, dan Anda akan melihat mereka memiliki kendali atas pikiran mereka sendiri. Selain itu, mereka juga mengendalikan dan mengarahkan pikiran tersebut ke arah pencapaian tujuan yang pasti. Tanpa pengendalian semacam ini, keberhasilan mustahil diperoleh. Lanjut, 55 alibi terkenal. Orang-orang yang tidak berhasil memiliki satu kesamaan. Mereka tahu semua alasan kegagalan dan memiliki apa yang mereka yakini sebagai alibi tak terbantah untuk menjelaskan buruknya prestasi yang mereka raih. Beberapa alibi cukup cerdas dan beberapa di antaranya diperkuat fakta. Akan tetapi, alibi tidak bisa digunakan sebagai ganti uang. Dunia hanya ingin tahu satu hal, sudahkah Anda berhasil? Seorang analis karakter telah menyusun sebuah daftar alibi yang paling sering digunakan. Pada saat membaca daftar ini, periksa diri Anda Periksa diri Anda secara cermat dan tentukan berapa banyak dari alibi ini, jika ada, yang Anda miliki. Ingat juga bahwa filosofi yang disajikan dalam buku membuat alibi-alibi ini ketinggalan zaman. Satu, andai saya tidak menikah dan berkeluarga, titik-titik. Dua, andai saya punya cukup pengaruh, titik-titik. 3. Andai saya punya cukup uang, titik-titik. 4. Andai saya cukup berpendidikan, titik-titik. 5. Andai saya dapat pekerjaan, titik-titik. 6. Andai kondisi kesehatan saya bagus, titik-titik-titik. 7. Andai saya punya waktu, titik-titik. 8. Andai waktunya lebih baik, titik-titik. 9. Andai orang lain mengerti saya, titik-titik. 10. Andai keadaan di sekeliling saya berbeda, titik-titik. 11. Andai saya dapat mengulang kehidupan saya kembali, titik-titik. 12. Andai saya tidak takut pada apa yang akan mereka katakan, titik-titik. 13. Andai saya dulu diberi kesempatan, titik-titik. 14. Andai saya sekarang punya kesempatan, titik-titik. 15. Andai orang lain tidak dendam pada saya, titik-titik. 16. Andai tidak ada yang menghentikan saya, titik-titik. 17. Andai saya lebih muda, titik-titik. 18. Andai saya dapat melakukan apa yang saya inginkan, titik-titik. 19. Andai saya kaya sejak lahir, titik-titik. Titik-titik. 20. Andai saya dapat bertemu orang yang tepat, titik-titik. 21. 21. Andai saya memiliki bakat seperti orang lain, titik-titik. 22. Andai saya berani meminta hak saya, titik-titik. 23. Andai saya memanfaatkan peluang di masa lalu, titik-titik. 24. Andai orang tidak membuat saya marah, titik-titik. 25. Andai saya tidak harus menjaga rumah dan merawat anak-anak, titik-titik. 26. Andai saya dapat menyisihkan sedikit uang, titik-titik. 27. Andai bos menghargai saya, titik-titik. 28. Andai ada orang yang mau membantu saya, titik-titik. 29. Andai keluarga saya mengerti saya, titik-titik. 30. Andai saya hidup di kota besar, titik-titik. 31. Andai saya dapat segera mulai, titik-titik. 32. Andai saya bebas, titik-titik. 33. Andai saya memiliki kepribadian seperti orang lain, titik-titik. 34. Andai saya tidak terlalu gemuk, titik-titik. 35. Andai bakat saya diketahui, titik-titik. 36. Andai saya dapat peluang, titik-titik. 37. Andai saya dapat keluar dari jerat utang, titik-titik.
38 andai saya tidak gagal, titik titik. 39 andai saya tahu caranya, titik titik. 40 andai semua orang tidak memusuhi saya, titik titik. 41 andai saya tidak terlalu banyak cemas, titik titik. 42 andai saya dapat menikahi orang yang tepat, titik titik. 43 andai orang-orang tidak terlalu bodoh, titik titik. 44 andai keluarga saya tidak terlalu boros, titik titik. 45 andai saya yakin pada diri saya sendiri, titik titik. 46 andai nasib baik memihak pada saya, titik titik. 47 andai saya tidak lahir dengan zodiak yang salah, titik titik. 48 andai tidak ada yang namanya takdir, titik titik. 49 andai saya tidak harus bekerja terlalu keras, titik titik. 51 andai saya tidak kehilangan uang saya, titik titik. 51 andai saya tinggal dalam lingkungan yang lain, titik titik. 52 andai saya tidak punya masa lalu, titik titik. 53 andai saya punya usaha sendiri, titik titik. 54 andai orang lain mau mendengarkan saya, titik titik. 55 andai titik titik, dan ini yang paling hebat, titik titik, saya memiliki keberanian untuk melihat diri saya sebenarnya. Saya akan mencari tahu apa yang salah dengan diri saya dan memperbaikinya. Dengan begitu saya akan memiliki peluang untuk mengambil manfaat dari kesalahan dan belajar sesuatu dari pengalaman orang lain karena saya tahu ada sesuatu yang salah dengan saya. Atau saya akan sudah berada di tempat yang seharusnya andai saya telah meluangkan waktu menganalisis kelemahan saya dan mengurangi membuang waktu mencari alibi untuk menutupinya. Mencari alibi untuk menjelaskan suatu kegagalan adalah ketinggalan zaman. Kebiasaan ini sama tuanya dengan umur umat manusia dan fatal bagi keberhasilan. Mengapa orang bertahan dengan alibi favorit mereka? Jawabannya jelas. Mereka membela diri mereka karena mereka menciptakannya. Alibi adalah anak dari imajinasi seseorang. Sifat alami manusia adalah melindungi buah pikiran mereka sendiri. Membangun alibi adalah sebuah kebiasaan yang berakar dalam. Kebiasaan sulit dibuang, khususnya ketika kebiasaan tersebut memberi pembenaran atas sesuatu yang kita lakukan. Plato secara tidak sengaja menyampaikan kebenaran ini ketika ia berkata, "Kemenangan pertama dan terbaik adalah mengalahkan diri sendiri. Dikalahkan oleh diri sendiri adalah dari semua kekalahan yang paling memalukan dan menjijikkan." Seorang filsuf lainnya mengutarakan sebuah pikiran yang sama ketika mengatakan, "Saya terkejut sekali ketika menemukan bahwa keburukan terburuk yang saya lihat pada orang lain hanyalah cerminan sifat saya sendiri. Selalu menjadi sebuah misteri bagi saya," kata Albert Hubbard. "Mengapa orang membuang begitu banyak waktu dengan sengaja membodohi diri dengan menciptakan alibi untuk menutupi kelemahan mereka? Jika dipakai dengan cara berbeda, ada cukup waktu untuk menyembuhkan kelemahan tersebut, sehingga alibi tidak diperlukan lagi." Sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kehidupan adalah papan catur dan lawan Anda adalah waktu. Jika ragu sebelum bergerak atau abai untuk segera bertindak, buah catur Anda akan dimakan oleh waktu. Anda sedang bermain melawan musuh yang tidak menolerir kegagalan mengambil keputusan. Sebelumnya, Anda mungkin memiliki sebuah alasan logis untuk tidak memaksa kehidupan memberi apapun yang Anda minta, tetapi alibi itu sekarang kuno, karena sekarang Anda menguasai kunci induk yang akan membuka pintu ke kekayaan melimpah yang ditawarkan kehidupan. Kunci induk tersebut tidak berwujud, tetapi sangat kuat. Kunci itu adalah hak istimewa untuk menciptakan. Dalam pikiran Anda, hasrat membara terhadap sebentuk pasti kekayaan. Tidak ada hukuman karena menggunakan kunci ini, tetapi ada harga yang harus Anda bayar jika Anda tidak menggunakannya. Harga itu adalah kegagalan. Ada ganjaran luar biasa besar jika Anda menggunakan kunci tersebut. Ganjaran itu adalah kepuasan yang datang kepada semua yang mengalahkan diri sendiri dan memaksa kehidupan membayar berapapun harga yang diminta.
Ganjaran ini setimpal dengan usaha Anda. Maukah Anda segera memulai dan yakin? Jika bersaudara, kata Emerson, kita akan bertemu. Sebagai penutup, izinkan saya meminjam pikirannya dan berkata, jika bersaudara, kita telah lewat halaman-halaman buku ini bertemu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Think and Grow Rich-nya dari Napoleon Hill. Semoga yang dibacakan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan membagikan video-video di channel ini. Dan kami sangat menghargainya dan berterima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.